Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenita Aulia Ramadhani dengan NIM 230018294, dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah grafika komputer mengenai representasi permukaan. Dan laporannya terdiri dari ringkasan materi. Ini ada materi representasi permukaan, itu cara menggambarkan bentuk luar objek 3D menggunakan struktur seperti polygon mesh. Dan jenis-jenis permukaannya terdiri dari polygon mesh, surface patch, implicit surface, dan struktur data meshnya itu terdiri dari vertices, edges, face, dan normals. Dan aplikasinya itu terdiri dari pemodelan objek realistis, CAD atau computer aided design, dan game development. Dan di sini ada langkah modeling. Yang pertama itu saya inisialisasi dulu jendela OpenGL-nya itu dengan Glut, dan selanjutnya yaitu membuat fungsi draw triangle mesh itu untuk menggambar bidang dari dua segitiga. Dan yang selanjutnya yaitu mengatur tampilan kamera dengan do look at. Dan selanjutnya yaitu tambahkan input keyboard untuk rotasi objek dan zoom. Dan yang terakhir yaitu tampilkan hasil rendering menggunakan Glut Swap Buffers. Dan ikut cuplikan kodenya, yang cuplikan kode dari fungsi draw triangle mesh. Dan di sini ada segitiga kiri bawah. Nanti itu bakal membentuk persegi panjang, persegi. Nah, dia tuh berbentuk seperti tersusun atas dua segitiga. Jadi segitiganya tuh nanti tuh digabung. Jadi itu nanti kalau pas sudah digabung itu tuh berbentuk persegi. Nah, ini ada segitiga kiri bawah, dan ini ada GL color untuk mewarna segitiganya itu. Di sini saya menggunakan warna biru, warna biru. Dan ini ada GL vertex untuk sisinya, setiap sisi kan itu segitiga. Jadi antara ini juga titik-titiknya, titik-titik segitiga ini. Terus ini GL vertexnya ada 3, ada isiannya juga, itu untuk arah titiknya itu kemana gitu. Jadi kan ada 3 itu. Nah, arah titiknya itu ada kemana. Dan ini GL vertexnya itu. Dan ini ada segitiga kanan atas, itu nanti berwarna orange. Dan ini ada seperti tadi GL vertex 3F. Nah, di sini ada titik-titik seperti titik segitiga nanti akan berada di mana biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini nanti hasil akhirnya. Nah, ini kan ada ada segitiga, dua segitiga. Nah, itu nanti membentuk persegi. Nah, ini kalau misalnya ini kan ada dua segitiga kiri sama segitiga kiri bawah sama kanan atas. Nah, nanti kalau misalnya salah satunya dihapus, misalnya kita menghapus yang kanan atas, itu nanti akan menjadi seperti ini, menjadi segitiga siku-siku dengan jadi menjadi segitiga satu segitiga. Nah, itu nanti membentuk segitiga siku-siku. Dan itu nanti kalau misalnya kita tambahkan lagi yang segitiga kanan atasnya ini, nanti bakal menjadi seperti persegi, bakal menjadi bentuk persegi. Dan ketika dihilangkan maka akan menjadi bentuk segitiga saja. Nah, program itu juga menampilkan bidang persegi yang terdiri dari dua segitiga di bidang XY, dan warna segitiga kiri bawah itu biru muda, sedangkan segitiga kanan itu berwarna orange. Terus objek tuh dapat diputar dengan tombol panah. Nah, itu tuh nanti tuh rotasi dari jadi kalau misalnya kita panahnya ke kanan tuh nanti bakal ngerotasi ke kanan. Kalau panahnya ke kiri bakal ke kiri. Kalau misalnya panahnya ke atas itu nanti bakal segitiganya mutar ke atas gitu. Kalau ke bawah dia akan mutar ke bawah. Nah, itu modifikasi yang saya lakukan itu bagian pada warna dan penambahan satu segitiga lagi di atas bidang segitiga yang ini. Nah, ini ada analisis dan refleksi segitiga efektif untuk penyusunan permukaan objek. Dan dengan dua segitiga itu tuh kita bisa
menghasilkan bidang persegi dan transformasi seperti rotasi dan zoom menggunakan interaksi pengguna terhadap tampilan objek. Dan refleksinya itu saya memahami bahwa mesh segitiga adalah dasar dari banyak bentuk objek 3D, dan mata kuliah ini tuh dapat memperkuat pemahaman saya tentang konsep vertex, face, dan interaksi user melalui input. OpenGL itu memberi fleksibilitas tinggi dalam visualisasi permukaan objek. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, ini bagian codingannya. Ini ada include Windows H dan glGloot, itu tuh adalah header dan itu tuh variabel global. Nah, dia tuh digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi OpenGL dan gloot. Header Windows itu diperlukan di Windows agar glootnya itu bisa berjalan. Jadi semua codingannya itu bisa berjalan. Nah, ini ada variabel posisi dan arah kamera. Lalu di sini ini transformasi kamera, dan di sini ada sudut rotasi objek. Nah, ini tuh nanti tuh untuk mengatur rotasi objeknya tuh saat tombol panahnya tuh nanti ditekan. Nah, ini adalah fungsi utamanya yang kode yang diperlukan, yaitu draw triangle mesh. Nah, ini nanti tuh ada begin untuk memulai bagian segitiganya. Nah, itu ada warna pertama yang tadi segitiga kanan bawah itu tuh berwarna biru dengan kodenya seperti ini. Itu tuh color itu tuh RGB. Jadi ini red, ini blue, ini green. Ini green, ini blue. Jadi kan RGB gitu kan. Nah, ini ada vertex tree, yaitu tadi jumlah titik pada segitiganya itu vertex tree. Jadi ini ada tiga titik. Nah, ini adalah warna kedua, warna segitiga kanan atas. Untuk kanan atas yaitu warna orange, dan ini warnanya kode warna orange, dan ini juga sama seperti tadi, itu titiknya. Nah, terus selanjutnya ada draw object. Itu nanti tuh untuk dia tuh fungsi untuk menggambar objek dengan rotasi. Jadi kita bisa menggambar objek segitiga dengan rotasi sesuai inputan dari keyboard yang akan kita tekan nanti. Nah, itu nanti akan ngerotasi sesuai dengan keyboard. Misalnya kita rotasi kita pencet keyboard panah ke kanan, nanti dia ngerotasi ke kanan seperti itu. Lalu ada void display, itu tuh nanti untuk menampilkan objek ke layar. Nah, objek ke layar dan kamera tuh diset dengan glue look at ini. Jadi kamera pandang sesuai pandangan dari kameranya itu. Lalu ada objek tuh digambar dengan rotasi yang telah ditentukan. Nah, ini ada draw object, dan swipe buffers tadi digunakan untuk yang ini, swipe buffers. Nah, itu tuh untuk menampilkan hasil rendering. Jadi kita nanti menggunakan swipe buffers ini. Lalu ini ada inisialisasi awal dengan menggunakan void init. Nah, itu nanti kita di sini mengatur kondisi awal OpenGL, termasuk kita juga bisa di sini, di bagian sini kita tuh bisa mengatur latar belakang seperti latar belakang warna. Ini ada clear color, terus ini ada glue look at, dan ini kita juga bisa mengatur pencahayaan dan juga kamera di bagian sini. Lalu di sini ada fungsi reshape atau void reshape. Reshape itu tuh untuk menyesuaikan ulang tampilan jika jendelanya itu diubah ukurannya. Jadi misalnya ukuran kecil itu nanti disesuaikan tampilan jika kalau misalnya kecil, jendelanya kecil, kita perkecil gitu kan, itu nanti juga bakal jadi kecil gitu segitiganya atau perseginya.
Lalu ini ada void control, control keyboard untuk panah dan zoom. Nah, ini juga jadi kita mengatur kontrol rotasi objek dengan panah dan zoom in out dengan page up and down. Nah, ini nanti untuk key-nya itu apa namanya? Untuk left, right, up, down, page up dan page down. Untuk kontrol keyboard panah dan zoom. Lalu ini ada main program. Main program itu tuh untuk apa namanya? Mainnya. Jadi dia tuh bakalan digunakan untuk membuka jendela. Jadi kan kalau misalnya kita kayak di codingan seperti itu kan, kayak kalau misalnya nggak ada jendelanya, nggak ada mainnya, fungsi mainnya kan cuma void doang, itu nanti bakal nggak bisa ketampil di layar. Jadi ini tuh fungsinya jadi main itu fungsinya untuk membuka jendela OpenGL. Jadi memanggil semua fungsi yang ada di sini itu tuh dan menjalankan programnya itu dalam loopingnya itu. Terus ini digunakan untuk di penamaan hasil outputannya tuh nanti. Nah, lalu ada, nah ini yang untuk display, receive sama keyboard tuh nanti ditaruh di sini, dan init juga. Jadi jadi kita panggil semua fungsinya itu di dalam mainnya ini. Lalu yang tadi yang draw object itu nanti dipanggil di sini di fungsi displaynya ini untuk menggambar objeknya itu. Nanti kan ini ngedisplay, nanti itu kita bakal ngegambar objeknya itu dengan rotasinya itu bakalan di sini nanti buat display. Itu nanti displaynya bakal ditampilkan di inMain. Lalu ada triangles, ini tuh draw trianglesnya nanti juga bakal di draw object ini, bakal digambarkan di draw object ini, menggambar. Jadi kita kan ini kan udah di kode-kodenya ini udah dibikin kan. Nah, itu nanti bakal digambar di draw objectnya ini, bakal kan ini terus dipanggil di bagian fungsi draw object. Nah, ini ada GI pop metric untuk membuka segitiganya itu, menampilkan ke layarnya itu. Nah, kalau misalnya kita run bakal jadi seperti ini. Nah, ini kan terdapat dua segitiga, yang itu kan kiri bawah sama kanan atas. Nah, itu nanti kalau misalnya kita putar misalnya ke kanan, nah itu nanti bakal ngeputar ke kanan. Nah, warnanya pencahayaan yang sesuai yang tadi. Nah, kalau misalnya kita putar ke kiri bakal nanti jadi ke kiri. Nah, pencahayaannya bakal terang. Nah, kalau misalnya kita ke atas, nah pencahayaannya bakal kurang. Nah, kalau misalnya kita ke bawah, pencahayaannya kembali lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya cuma satu ini misalnya kita komentar, nah itu nanti bakal jadinya seperti ini. Nah, segitiganya cuma ada satu doang. Nah, itu nanti sama kayak yang tadi, warnanya akan memudar ketika kita merotasikan. Nah, sesuai dengan rotasi, nah warnanya pencahayaannya bakal memudar sama membentuk lagi cahaya yang lebih terang. Nah, itu nanti juga sama kalau misalnya kita mengomentari juga warna pertama, yaitu segitiga kiri bawah, dan kita melepaskan komentar di warna kedua, nanti bakal jadi segitiga yang atas, bagian atas, yaitu segitiga orange. Nah, itu ya segitu aja. Nah, segitu aja, dan sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.